Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya zat yang telah menciptakan, memiliki, mengurus semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan tanpa terkecuali, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai makhluk manusia. Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, maha kuat, maha bijaksana, maha adil, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahasempurnaan dan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu pada manusia terbaik, manusia yang telah diutus oleh Sang Pencipta Allah kepada kita semua, tanpa mengenal batas negara, suku, bahasa. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan akhlaknya, juga ilmunya oleh Sang Pencipta Allah dan dijadikan dia sebagai penutup para utusan, Rasul. Siapapun yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya dipastikan dia akan bahagia, tentram hidupnya, dan dia pasti akan menang dari musuh-musuhnya, juga mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahan di muka bumi ini. Karena memang itu semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali saja salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah dalam waktu yang bersamaan langsung 10 kali tambahan rahmat. Dan makna rahmat adalah karunia. Diberkahi umurnya, dipenuhi kebutuhannya, rezekinya, diberkahi keturunannya, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, itu makna rahmat. Siapapun yang mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentu kami secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas keterlambatan tadi, tapi insya Allah menunggu di majelis ini tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kondisi kami yang masih baru beberapa hari di sini masih belum bisa 100% adaptasi dengan waktu. Ya, jadi kami pada malam hari memang tidak bisa tertidur di sini. Ya, jadi tidurnya biasanya di pagi. Tadi saya tidurnya setengah 10 pagi. Ya, jadi baru 1 jam tidur sudah harus saya jalan. Gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa maklumi masalah itu. Melihat kondisi sekarang ya di Houston ini, saya mendengar bahwasanya ada barusan saja terjadi musibah ya, tentang badai dan banyak rumah-rumah yang tenggelam, dan hampir semuanya kalau tidak salah selama 5 hari ya merasakan masalah ini. Bahkan juga ada di antara saudara-saudara kita orang Indonesia yang tertimpa juga itu. Terlepas daripada itu juga kondisi sekarang umat Islam lagi bersedih melihat keadaan saudara-saudara kita di berbagai negara seperti di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar. Terutama di Myanmar dalam hari-hari sekarang ini sangat luar biasa gitu. Musibah yang luar biasa, bukan hal yang kecil. Saya tidak bisa berpikir bagaimana ada manusia seperti mereka-mereka itu. Manusia membantai manusia yang lain dengan beringasnya, dengan memerkosa perempuan, membunuhnya di depan suaminya, anak-anak kecil, terlebih lagi mereka satu ras lagi, artinya sama mukanya, sama kulitnya ya. Tapi subhanallah kebencian terhadap orang yang beriman kepada Allah ini ada saja. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Itu semua mereka tidak lakukan kecuali hanya karena orang-orang ini beriman kepada Zat yang maha mulia dan maha terpuji. Tentu saja pada kesempatan ini kita akan membahas panjang lebar tentang mutiara, cobaan dan musibah. Ya. Dan insya Allah kita akan coba datangkan dengan izin Allah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bagaimana memahami tentang cobaan dan musibah. Atau bahasa lainnya musibah juga bencana. Ya. Serta mutiara apa yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian seperti ini. Juga masuk di dalamnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang tertimpa dan juga orang yang sedang tidak tertimpa. Pertama sekali, Bapak Ibu sekalian, tentu saya berharap nanti bisa dibuka Al-Quran
nanti ada Al-Quran terjemahan, ya. Sebab banyak sekali ayat yang akan kita tadabburi nantinya. Namun sebelumnya kita akan menjelaskan dulu tentang masalah makna judul kita ini, mutiara, cobaan dan bencana atau musibah. Kalau mutiara, sebenarnya ini pilihan kalimat saya, karena biasanya mutiara itu tersimpan, ya. Sebagaimana kita tahu di dalam air, bahkan di dalam kerang, dan di dalam tubuh hewan ini atau batok daripada hewan ini tersimpan dan dia sangat bersih. Kemudian juga kalau manusia mengambilnya dijadikan sebagai sebuah perhiasan yang menakjubkan, maka makna itu yang mungkin kita akan ambil. Artinya sebuah pelajaran yang sangat mahal yang diambil. Sementara cobaan dan bencana dalam bahasa kita pun, bahasa Indonesia, ada perbedaan. Kalau cobaan, Bapak Ibu sekalian, itu sifatnya Allah menimpahkan kepada individu, baik itu muslim atau non-muslim. Namanya cobaan, tapi sifatnya individu. Seperti misalnya kita sakit, lapar, haus, ya. Kemudian kehilangan orang yang kita cintai, ya. Sifatnya datang kepada individu. Orang utang nggak bayar, ya. Ini namanya cobaan. Orang bisnis bangkrut, ya. Diganggu oleh orang, ini semua namanya cobaan. Dan ini akan datang kepada orang beriman dan orang-orang fasik juga kafir. Kalau orang fasik maksudnya muslim ya masih banyak dosanya, ya, dinamakan dengan fasik. Sementara kalau bencana itu sesuatu yang Allah datangkan menimpa sekelompok manusia. Bisa sebuah kampung, desa, kota, negara yang merata. Ya mungkin yang seperti Bapak Ibu lihat dalam beberapa waktu yang lalu, ya, di Houston ini saya lihat foto-fotonya sangat luar biasa, banjirnya sampai mobil-mobil ada yang tenggelam, rumah segala macam, mungkin juga memakan korban. Ya mungkin pernah terjadi juga di beberapa wilayah kita di Indonesia, ada longsor, ada banjir segala macam. Nah itu bencana namanya, ya. Dan ini akan menimpa juga kafir ataupun muslim, ya. Bisa menimpa keduanya. Untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Kalau yang pertama masalah cobaan, ini Bapak Ibu sekalian dalilnya adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155, ya. Ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menguji kalian secara individu. Mau muslim, mau fasik, mau kafir. Maksudnya muslim ini orang yang patuh, atau fasik orang muslim tapi masih banyak dosanya, atau kafir. Semua kami pasti akan menguji kalian, kata Allah. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Makna sedikit artinya ketakutan itu akan hilang. Takut sakit, takut ditipu, takut segala macam, ada rasa takut diganggu orang. Sedikit kelaparan, pasti kita akan rasakan lapar setiap harinya atau tiap 2 hari segala macam. Sedikit kekurangan harta, jadi makna sedikit masuk ke semuanya, karena Allah tidak akan mengambil semuanya, tapi sedikit dari itu. Sedikit dari kekurangan jiwa, artinya tidak semua kerabat kita spontanitas meninggal, tapi sebagian. Dari sekian banyak kerabat kita yang mati 1 orang, 2 orang, nanti nyusul lagi, nanti nyusul lagi. Dan juga sedikit dari kurangnya hasil panen dari buah-buahan. Serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tentu ini dalil berhubungan dengan masalah adanya cobaan individual tadi. Sekarang kita masuk dalil tentang adanya bencana, ya, adanya bencana. Di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25, bencana yang tadi saya bilang sifatnya merata, kena kepada semua orang.
Dalam surah Al-Anfal surah nomor 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Kalau sudah datang banjir itu, sudah datang bencana itu, bukan cuma orang yang zalim yang kena, tapi semuanya kena. Kata Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Kalau kalian tunggu bencana itu baru datang, baru mau sadar, maka hati-hati. Siksaan Allah keras. Nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya supaya tidak terjadi itu. Sebenarnya bisa tidak terjadi. Banjir, bencana, tsunami, apalah, longsor, bisa tidak terjadi. Dan itu ada kiat-kiatnya supaya tidak terjadi. Kita akan mulai dulu Bapak Ibu sekalian di yang kedua tadi, masalah bencana dulu. Yang merata. Ya. Apa kira-kira sebabnya? Dan kita kalau punya masalah apa saja Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu coba mencari tahu apa sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya dan kita perbaiki dari sebab itu, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar. Misal, Bapak Ibu tahu perut saya sakit karena lapar, tahu sebabnya lapar. Lalu kita makan, laparnya selesai. Misal kita tahu udara panas, sebabnya karena AC belum menyala, kita nyalakan AC-nya. Ya. Perut kita mules misalnya, sebabnya adalah saya ingin buang air, maka saya ke WC, clear, selesai. Maka kalau kita punya masalah apapun, cari sebabnya. Inti permasalahan apa, perbaikin dari situ, selesai. Kita nggak usah misalnya membongkar seluruh ruangan ini hanya karena mencari tahu kenapa satu lampu tidak menyala. Kita cukup mencari mana sumber permasalahan. Oh, lampu di ujung sana yang tidak menyala, atau AC yang sebelah sana tidak menyala. Maka kita coba ke titik itu, kemudian kita perbaiki, akan selesai sebenarnya masalahnya. Jadi mengetahui sebab permasalahan itu sangat penting. Sebab datangnya bencana ada beberapa, dan ini kalau kita hindari tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada satu ayat Al-Quran, bukan satu, ada dua ayat sebenarnya ya. Kalau saya tidak salah itu disebutkan di dalam surah Al-Qasas. Coba Bapak Ibu buka dulu surah Al-Qasas surah nomor 28. Ayatnya 59 kalau saya tidak salah, 59 ya. Sudah dilihat? Al-Qasas 28 ayat 59. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ini kalimat rahasia harus dijaga. Kalau mau supaya Bapak Ibu tidak kena bencana merata, kata kuncinya di sini kata Allah, dan Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Artinya harus datang dulu di sana utusan, pemberi peringatan, nggak boleh loh, ini haram, dan seterusnya menjelaskan hukum Allah. Kalau mereka tidak mau dengar, maka Allah bilang, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan apa? Kezaliman. Artinya kezaliman itu dosa yang merata. Dosa yang merata. Allah tidak akan membinasakan negeri, ya, tidak datang bencana merata kecuali ada masalah. Ya, kecuali ada masalah. Kalau tidak salah saya sempat berbicara dengan beberapa teman-teman di Houston ini, sebenarnya inti awalnya dari mana? Ada yang membahasakan ke saya kalau tidak salah dari sekitar pantai. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu keadaan pantai seperti apa. Maka bencana-bencana yang datang ini disebabkan karena ada sebuah masalah yang merata. Boleh saja manusia mengatakan, oh ini secara ilmiah seperti ini. Penguapan air misalnya, kemudian meratahlah, ada angin dari barat, dari timur, dari utara, itu teori manusia. Tapi secara agama kita sudah disampaikan. Karena yang menciptakan langit dan bumi dan apapun sistem yang ada atau mekanisme yang ada di dalam itu Allah. Allah lebih tahu semuanya. Ya. Jadi makna ayat tadi itu penting sekali dalam surah Al-Qasas, menceritakan Allah tidak akan membinasakan negeri kecuali penduduknya zalim, melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dan merata. Hampir semuanya orang melakukan itu.
Baik, kita masuk ke sebab pertama Bapak Ibu sekalian. Sebab pertama dari terjadinya bencana, penolakan terhadap Rasul. Penolakan terhadap Rasul atau utusan Allah. Tentu kalau zaman sekarang yang penolakan terhadap Nabi Muhammad SAW, karena beliau Rasul terakhir. Allah sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10, ayatnya ayat 13. Surah Yunus, surah nomor 10, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablihim lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh kata Allah, sudah dibuka semuanya? Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian karena mereka berbuat zalim. Pada saat Fir'aun mengajak kaumnya semua kufur kepada Musa alaihissalam, Allah binasakan. Seluruh pasukannya Fir'aun tidak terkecuali jumlahnya ratusan ribu orang. Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sungai atau di Laut Merah, dan Fir'aun dikekalkan jasadnya untuk menjadi pelajaran. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata pada mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi jelas saksi bahasan adalah kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ketika mereka berbuat zalim. Apa kezaliman mereka? Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang nyata, tapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi ini penyebab yang pertama yang menjelaskan tentang datangnya bencana. Dan ada ayat lain, masih poin ini juga, dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 tadi kita kembali, ayat 54. Allah menceritakan misalnya tadi tentang Fir'aun yang saya bilang itu ya. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Keadaan mereka umat-umat yang Allah akan binasakan, siapapun yang melakukan sama akan datang akibat yang sama. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, keadaan umat-umat sebelum kita seperti umatnya, seperti Fir'aun, umatnya Nabi Musa AS, seperti Namrud, umatnya Nabi Ibrahim AS, seperti kaum Sodom, umatnya Nabi Lut AS, seperti kaum Thamud, umatnya Nabi Salih AS, seperti kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud AS. Ini semua Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang tempat-tempat tinggal mereka bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Ya, Bapak Ibu kalau ketik sekarang di Google apa yang tidak bisa didapatkan tentang foto-foto kaum Samud ya, atau kaum Sodom ya, kaum Ad, apalah ya, Namrud, peninggalan kerajaan Namrud, piramida, peninggalan Fir'aun, ada semuanya. Allah SWT berikan keadaan mereka, orang-orang yang mengikuti umat-umat ini yang binasa, yang Allah binasakan karena kekafiran, siapapun yang ikuti akan sama akibatnya, akan sama. Yang mengikuti para nabi, beriman kepada Allah, sebagaimana para nabi dan pengikut berimannya selamat, Musa dan pengikutnya selamat, Ibrahim AS dan pengikutnya selamat, Nuh dengan yang beriman selamat, ya, Saleh yang beriman selamat, ya, Hud dengan yang beriman selamat, Lut yang beriman dan yang beriman beliau selamat. Ini semua akan sama akibatnya. Kata Allah, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang zalim. Perhatikan di sini jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala kalau bencana itu disebabkan justru karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya, dan merata itu sifatnya, merata ya. Kita pindah juga surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 13. Surah nomor 47 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Waktu baginda Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah, artinya waktu mau dibunuh, kemudian akhirnya beliau hijrah ke Madinah, maka Allah SWT menurunkan ayat ini, dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu hai Muhammad, maksudnya Mekah, yang telah mengusirmu itu.
kami telah membinasakan mereka, maka tidak seorang pun yang menolong mereka. Tidak seorang pun. Dan saya sarankan sebentar, Bapak Ibu sekali lagi dibuka ya, tentang peninggalan-peninggalan situs ya. Dilihat lagi kembali peninggalan Fir'aun, peninggalan Namrud, peninggalan kaum Sodom, ya, peninggalan kaum Thamud yang di Madain Saleh di Saudi. Lihat peninggalan-peninggalan mereka, bagaimana masih ada tempat-tempat tinggal mereka. Dan ini semua pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian surah Asy-Syu'ara, masih di poin pertama, penolakan terhadap para rasul. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang kaum Hud ya. Kaumnya Nabi Hud. Namanya kaum Ad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakadzabuhu fa'ahlaknahum. Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud itu, kaum Ad. Lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada mereka itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Itu tadi poin pertama tentang penolakan terhadap Rasul. Ya. Penolakan terhadap Rasul dan banyaknya orang-orang yang melakukan ini. Kata ulama ada dua makna penolakan Rasul. Penolakan secara umum yang sifatnya kekufuran. Jadi misalnya orang yang kufur, misalnya risalah Nabi Muhammad SAW, kufur. Sudahlah, nggak ada Muhammad itu, bukan Nabi. Maka ini sudah cukup membuka, kalau ini merata hampir semua masyarakat meyakini itu, ya, dan sudah sampai kepada mereka para da'i-da'i, sampai kepada mereka dari media, bagaimana keterangan tentang yang risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka sudah ada hujjah atas mereka, atau argumentasi sudah sampai atas mereka. Dan ini tentu banyak sekali ya, di negara-negara non-muslim yang menolak Nabi Muhammad SAW, terbukti mereka tidak mau beriman. Ya. Yang kedua adalah kaum muslimin, tapi mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka mau menerima apa yang mereka suka, mereka tidak mau menerima apa yang mereka tidak suka. Ya. Ada di antara muslimin begitu. Ya. Dan ini kalau merata, maka bisa mendatangkan bencana. Apa yang mereka suka, mereka terima. Apa yang mereka tidak suka, ditolak. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin, semoga Allah kasih hidayah, yang berusaha menggerogoti dan mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak sekali begitu. Misal laki-laki disunnahkan berjenggot. Baik, kalau dia tidak mau berjenggot, jangan dia olok-olok. Karena kalau dia olok-olok itu sunnah Nabi SAW, tidak boleh. Perintah Allah, wahyu dari langit. Kata Nabi SAW, lebatkan jenggot kalian, potonglah kumis kalian, dan bertolak belakanglah dengan orang-orang majus, penyembah api. Dan dikatakan Nabi SAW kalau baca Al-Quran, kalau lagi baca Al-Quran menghadap kiblat, maka para sahabat bisa melihat jenggot beliau dari belakang karena lebatnya. Baik, ada orang menjadikan tumbahan olok-olok, gitu kan? Kenapa begini, kenapa begitu? Baik, kalau tidak mau lakukan, jangan olok-olok. Karena mengolok-olok sunnah Nabi SAW masuk dalam masalah penolakan terhadap Rasul. Berbahaya, menjadi penyebab pemicu datangnya bencana umum. Misalnya seorang muslimnya pakai jilbab, dia pakai karena dia tahu ini agama perintahkan, gitu. Lalu kemudian ada orang tidak pakai jilbab, ngolok-ngolok, kenapa pakai jilbab, kenapa jilbabnya besar, kenapa begini, kenapa harus diolok-olok. Kalau kita lihat ada orang lebih baik secara agama, Bapak Ibu sekalian, kita harus memujinya. Kita mengatakan Masya Allah, mudah-mudahan satu waktu saya bisa seperti kamu ya, gitu. Ya, kita harus belajar, bukan malah kita olok-olok. Nah, ini masuk poin kedua dalam masalah penolakan terhadap Rasul, ya, terutama di sini Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba, dalam hadis sahih. Kalian semua pasti bisa masuk surga kecuali yang menolak. Kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mau menerima semua perintahku, suka atau tidak suka, sunnah atau wajib, dan meninggalkan laranganku, haram atau makruh, maka dia mau masuk surga. Dan siapa yang menolak itu, memilah-milah, gitu kan, maka berarti dia menolak untuk masuk surga. Karena Rasulullah SAW tidak diutus kecuali untuk menyampaikan kepada kita wahyu dari langit. Dan Islam, agama ini adalah panduan hidup. Bukan pilihan, tapi memang harus, kewajiban. Baik, kita masuk ke penyebab yang kedua. Tentu contoh-contoh penyebab penolakan terhadap Rasul, saya tadi kasih garis besarnya.
Ini mungkin Bapak Ibu bisa tarik dalam segala lini kehidupan kita. Ya, banyaknya penolakan terhadap penyampaian baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat Bapak Ibu sekalian, luar biasa mereka. Sampai para sahabat itu menunggu di depan rumah Nabi SAW, lihat begitu Nabi keluar, apalagi ini penyampaiannya, langsung diamalkan, langsung diamalkan. Apa yang dilarang ditinggalkan semua. Betul-betul dijadikan ini panduan hidup, bukan pilihan. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan insya Allah di materi kita yang akan datang, kita akan membahas tentang sempurnanya dan indahnya Islam itu. Penyebab yang kedua datangnya bencana adalah meratahnya dosa besar. Meratahnya dosa besar. Kalau tadi yang pertama penolakan terhadap Rasul, baik itu perintah tidak dikerjakan ataupun larangan dilanggar. Ini dalilnya dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 6. Surah nomor 6 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am surah nomor 6 ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kata Allah, tidakkah mereka itu memperhatikan berapa banyak generasi berarti dari turun-temurun, ya. Sebelum mereka yang telah kami binasakan, sebelum kita ini banyak sekali orang yang sudah Allah binasakan. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Mereka lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, banyak. Fir'aun itu tinggi, besar, putih, gagah, keturunannya banyak, kaya raya, pasukannya tidak pernah kalah dalam peperangan, menguasai setengah dunia. Apa yang Fir'aun tidak miliki? Allah teguhkan di muka bumi dikasih, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka sendiri. Dosa-dosa besar merata. Zina merata, riba merata, bohong merata, penipuan merata, semua merata. Dan kami ciptakan setelah kami binasakan mereka itu generasi yang baru. Jadi saksi bahasan kita, Allah binasakan juga di sini penyebab karena dosa besar merata, ya. Kemudian juga dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 17. Ya, ini mudah dihafal. Surah 17 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah. Sebabnya kenapa? Kenapa Allah masih binasakan lagi? Tidak ada orang, Bapak Ibu sekalian, dari orang yang beriman sama Allah. Populasi manusia 7,5 miliar sekarang, 6 miliarnya itu agama profetis, agama Samawiyah, Yahudi, Nasrani, Muslim. Tidak ada 3 agama ini yang tidak mengenal kisah Nabi Nuh. Bagaimana Allah binasakan negeri dunia ini, semuanya banjir, semuanya hancur. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan di waktu itulah Ka'bah pun hancur. Bangunan Ka'bah rubuh, tinggal pondasinya. Nanti di zaman Ibrahim alaihissalam generasi kesekian dari anaknya Nuh, baru Allah suruh bangun kembali. Semuanya binasa. Artinya manusia harus ambil pelajaran. Kenapa Allah binasakan? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Lalu kata Allah, berapa banyak kaum itu 3 orang ke atas, diistilahkan dengan kaum. Setelah Nuh yang telah kami binasakan. Apa sebabnya? Itu cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat, dan maha melihat dosa hamba-hambanya. Jadi itu semua dikarenakan dosa mereka. Ini dosa yang merata, ya. Tentunya dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil tidak menjadi penyebab bencana. Dosa besar cukup banyak. Durhaka sama orang tua, berzina, riba, bohong, ya, zalim, banyak. Tapi yang paling umum itu adalah perzinahan, minuman keras, khamr, ya. Apa yang tidak kita lihat depan mata sekarang? Di negara Islam itu negara kafir. Hampir semuanya sama, kecuali negara yang Allah selamatkan, yang menerapkan hukum Allah SWT mungkin. Tapi kalau negara-negara umumnya merata semuanya. Satu saja perbuatan zina, satu saja minuman keras diminum oleh satu orang, itu sudah bisa mendatangkan masalah buat dia. Kalau merata, ada yang jual, ada yang minum, ada yang ajak, ada kemana-mana. Dan tidak ada yang meluruskan ini masalah ini. Ya.
Ini penting sekali untuk digarisbawahi, maka hati-hati. Yang ketiga, penyebabnya kezaliman. Tentu kezaliman Bapak Ibu sekalian masuk dalam dosa besar, tapi saya sendirikan poinnya dalam tulisan saya. Karena kezaliman ini butuh kita rincikan. Zalim itu masuk dalam dua hal. Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan haknya orang lain. Dua hal itu. Jadi ada orang punya, misalnya ini barang punya dia, kita ambil secara paksa, zalim. Atau haknya orang lain tidak kita berikan, misalnya pegawai tidak dikasih gaji, haknya orang lain. Haknya istri, haknya suami, haknya anak, haknya orang tua, itu namanya kezaliman. Ya. Ini juga menjadi penyebab, kalau kezaliman merata, maka ini akan menjadi penyebab bencana. Jangan heran kalau datang perampok, lalu mengambil semuanya. Jangan heran kalau datang banjir menghantam semuanya. Jangan heran kalau datang longsor semuanya kena, dan seterusnya. Ya. Jadi harus dijadikan sebagai bahan muhasabah. Surah Al-Hajj dalilnya, surah nomor 22 ayat 45. Surah nomor 22 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim. Mengambil haknya orang lain, saling mengambil hak atau tidak memberi hak orang lain. Sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur-sumur yang telah ditinggalkan, dan istana-istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Artinya Allah SWT perlihatkan kepada kita, karena kezaliman itu merata, maka Allah jadikan semua itu jadi permasalahan. Ya. Tentu di sini Bapak Ibu bisa kalau selesai kejadian banjir ini ya, atau ada masalah apa ya yang sifatnya bencana umum, coba kita lewat setelah kejadian selesai dan lihat baik-baik. Bukan kata itu rumah-rumah mewah yang bagus, bukan kata tadinya mobil-mobil yang bagus. Bagaimana Allah menjadikan sebagai pelajaran buat kita. Lihat bagaimana kalau siksaannya Allah datang. Gitu ya. Bapak Ibu tahu gempa kalau terjadi itu hitungan detik. Para ilmuwan mengatakan kalau gempa itu terjadi 1 menit habis bumi ini. Hancur semua, 1 menit. Jadi kalau Allah mau binasakan kita, luar biasa gitu. Hati-hati, jangan main-main. 1 menit gempa, bumi ini hancur. Makanya hitungannya sekian detik, 7 detik, 15 detik. Untuk kalau sudah 30 detik, luar biasa. Hancur semua. Saya ada cuplikan, Jepang, negara yang paling rentan dengan gempa. Ya. Mungkin termasuk juga di sini ya, tapi dapatnya saya informasi di Jepang ini, sampai para ilmuwan saking penasarannya, akhirnya mereka buat bangunan anti gempa. Saya nonton cuplikannya, dipraktikin bangunan itu sampai dia ada di bom, ya, dibuat bom di dekatnya itu nggak hancur. Hebat sekali bangunannya menurut kacamata manusia. Lalu diberitakanlah di TV Jepang kalau ini bangunan yang hebat dan seterusnya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Subhanallah, pas musim gempa datang, yang paling pertama hancur bangunan itu. Kalau orang-orang mereka mengatakan, kalau manusia tidak beriman sama Allah, oh mungkin ada hitung-hitungan manusia yang meleset seperti hitungan teknik sipilnya ya, salah hitungan bangunan segala macam. Nanti kita akan buat lagi yang baru ini begini dan begitu. Mereka tidak ambil pelajaran dari situ. Ya. Kalau ini sebenarnya Allah SWT ingin menunjukkan keajaiban yang luar biasa. Penyebab yang keempat, dan ini akan kita titik beratkan, datangnya bencana. Hindari sebab-sebab ini tidak akan terjadi. Seperti Bapak Ibu, saya tidak mau lapar. Bagaimana caranya? Ya, beberapa saat mungkin kita makan, oh sudah ada bekal, sebelum keluar sarapan, oh ada isi perutnya. Laparnya kan tidak ada. Mungkin sebelum energinya habis dia makan lagi sedikit, akan terhindar dari itu kan. Nah seperti itulah. Yang keempat ini yang harus kita garis bawahi, penting sekali. Tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran. Ini luar biasa ini. Tidak menyeru kepada kebaikan, tidak amar ma'ruf dan tidak nahi mungkar. Tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran. Tentu kebaikan ini atau ma'ruf semua yang Allah perintahkan Bapak Ibu sekalian. Semua yang Allah perintahkan namanya ma'ruf. Semua yang Allah larang namanya mungkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, penguat ini ayat yang akan saya bacakan sebentar lagi, ayat rahasia yang luar biasa. Mirip dengan tadi surah
Al-Qasas. Ya, Al-Qasas 2 ayat surah nomor 28 ayat 59 tadi. Ini mirip ini. Dalilnya surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Perhatikan ya, ini janji Allah. Pastikan tidak akan terjadi bencana, tidak akan terjadi banjir, longsor, masalah-masalah besar yang merata kalau ayat ini kita pegangi. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Pastikan hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Nggak mungkin. Kalau mereka orang-orang patuh, nggak bakalan kena. Yang sifatnya merata ya. Kita sekarang sedang bicara bencana, nanti kita bicara cobaan. Kalau cobaan akan datang. Tapi bencana yang merata, yang sifatnya orang semua kena. Jadi Allah bilang Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Tidak mungkin Allah datangkan tanpa sebab. Garis bawah itu. Tidak mungkin. Ya. Ini sudah janji dari Allah. Sedangkan penduduknya orang-orang berbuat kebaikan. Tidak bakal Allah hukum. Jadi berarti ada masalah nih. Kalau seandainya ya terjadi seperti itu, merata semua orang kena, ada tanda tanya. Kenapa? Apakah Allah tidak sayang sama kita sehingga kita diganggu oleh orang, sehingga kita segala macam? Harusnya digaris bawahin. Ya. Kita lihat dalil Al-Quran yang membicarakan masalah tidak menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Itu tadi baru dalil yang menjelaskan tidak akan terjadi bencana kalau sifatnya orang-orang berdunia berbuat baik. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 78 sampai 79, Allah berfirman, surah nomor 5 ayat 78 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Jadi nabi mereka sendiri melaknat mereka. Laknat itu memohon kepada Allah agar berkah hidup mereka diangkat. Apa sebabnya ini? Kenapa nabi mereka, Bani Israel, Bani artinya keturunan Bapak Ibu sekalian, Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Jadi kalau dikatakan Bani Israel berketurunan Nabi Yakub. Kenapa nabi mereka melaknat mereka, minta agar Allah angkat berkah hidupnya? Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apa yang Allah maksudkan? Kenapa Allah bilang suruh Nabi Daud dan suruh Nabi Isa alaihissalam melaknat Bani Israel yang sedang didakwahi oleh mereka? Dan itu kata Allah karena mereka selalu durhaka dan melampaui batas. Apa kedurhakaan mereka? Apa melampaui batas mereka? Perhatikan ayat 79-nya. Ini yang Allah jelaskan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Jadi kita lihat di sini sebabnya karena mereka tidak melarang kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, tolak ukur kemungkaran adalah semua yang Allah larang. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, oh yang penting saya selamat. Masalah orang lain tidak sholat urusan dia. Masalah dia tidak tutup aurat urusan dia. Masalah dia berbohong urusan dia. Yang penting bukan saya. Oh nggak bisa begitu. Kita nggak bisa masuk surga sendiri. Kita harus menyuruh kepada kebaikan. Dan kita harus melarang kemungkaran. Walaupun sebenarnya kata kuncinya adalah kita menyeru pada kebaikan kalau kita lihat kebaikan itu ditinggalkan. Misalnya kita lagi jalan sama seorang teman, azan, kita sholat, dia nggak sholat. Kita lihat kebaikan itu, ma'ruf, perintah Allah sholat tidak dikerjakan. Di sini wajib kita amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita tidak ada kewajiban dalam Islam, keluar dari masjid, kita pegang tangannya orang yang lewat, lalu kita mengatakan, apa kau sudah sholat nggak? Nggak ada urusan. Atau kita nggak perlu ketuk-ketuk rumahnya orang, Bu, Pak, sudah sholat belum? Nggak ada urusan. Kalau dilihat depan mata dia nggak sholat, kita tahu nih waktunya azan, kita masuk masjid sholat, dia tidak sholat. Misalnya di sini azan, orang duduk di belakang sana nggak sholat, dia lagi ngobrol sama temannya. Kita lihat depan mata, ma'ruf ditinggalkan, itu wajib. Ya, sama juga dengan mungkar. Ya.
Itu kan tadi ma'ruf, sholat, ibadah, perintah ditinggalkan. Kalau mungkar misalnya depan mata kita lihat orang berzina. Depan mata kita lihat orang melakukan perbuatan mungkar. Di sini wajib. Tapi kita tidak perlu ngorek-ngorek keadaan orang. Kamu pernah berzina enggak? Kamu pernah begini enggak? Enggak perlu kita tanya-tanya orang. Bahkan dalam masalah rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh seorang suami atau istri bertanya pada pasangannya, kamu pernah berzina enggak? Enggak ada urusan, enggak usah tanya. Karena enggak kelihatan depan mata. Enggak usah. Gak usah dikorek-korek, ya. Dan tidak usah ambil tugasnya malaikat, terutama ibu-ibu ini. Gak usah cek-cek HP-nya suami. Ada malaikat, Allah kasih kita berapa malaikat? 3 yang mendampingi kita. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan malaikat hafadhah namanya, yang menjaga kita. Ada 3. Yang ini catat, tugasnya cuma catat kebaikan, ini keburukan. Ini yang satu untuk mengimbangi korin kita dari syaitan. Syaitan suruh kita berbuat salah, ini suruh kita berbuat baik. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian mau tidur, maka pendamping kalian dari malaikat akan berkata, tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Kalau Bapak Ibu mau tidur malam, coba renungi baik-baik. Ada bisikan di lubuk hati kita atau di pikiran kita, tutup hidupmu dengan kebaikan. Artinya diingatkan oleh malaikat tersebut semua perbuatan baik kita hari itu. Yang kita sholat, yang kita silaturahim keluarga, yang kita jenguk orang sakit, yang kita bersedekah, semuanya ini diingatkan. Supaya kita buat itu sebagai program kita besok. Nanti akan datang pendampingnya dari korin, dari syaitan. Ini yang bilang, tutup hidupmu dengan keburukan. Dia ingatkan semua keburukannya hari itu. Ya zinanya, ya ribanya, ya bohongnya, ya segala macam. Supaya dia ikuti, buat itu program besok. Tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana. Sama juga hadits Nabi SAW. Kalau kalian terkaget di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan berkata, sholatlah. Coba Bapak Ibu kalau terkaget malam, terus bangun jam 3 misalnya, atau jam 4. Ada bisikan dalam hati, sholat tahajud. Itu peringatan dari malaikat. Dan korinnya dari syaitan akan berkata, malam masih panjang, tidurlah dulu. Ikut yang mana? Nah, yang ketawa-ketawa tahu diri ini biasa ya. Ikuti yang mana? Ini masalah ya. Kita harus hati-hati, jeli. Baik, dalam hadis Nabi SAW, tadi itu ayat Al-Quran ya. Tentu banyak sekali kebongkaran yang terjadi, apalagi Bapak Ibu di negara non-muslim begini ya. Tapi nanti kita jelaskan tentu amar ma'ruf nahi mungkar ini, pertama itu ya, syaratnya harus kelihatan depan mata, baru kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak kelihatan tidak usah dikorek-korek. Dan yang kedua, kita boleh memungkiri mungkar atau menyuruh pada ma'ruf. Kalau bisa, kata Nabi SAW, sampai lihat kemungkaran dia harus ubah dengan tangannya. Tangan artinya kekuatan, power. Misalnya orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahan, pemimpin pemerintahan negara kepada masyarakatnya. Ya. Itu kekuatan, dia punya power. Bapak Ibu misalnya punya usaha, lalu Bapak Ibu syaratkan pegawainya harus sholat. Kalau azan berhenti, tutup toko misalnya. Contoh. Kan itu. Seperti yang kami lakukan di Jakarta begitu. Pegawai semuanya azan harus berhenti sholat. Ya. Allah mudahkan ada restoran saya buka di Jakarta. Pegawainya 20 orang sekian. Kalau azan berhenti. Ya. Sholat semuanya. Yang tinggal ada security. Karena memang dia harus jaga keamanan di situ. Yang lain semua berhenti. Dan kalau ada orang mau order kita sampaikan. Maaf sebentar lagi azan. Kalau mau habis sholat. Jadi kita sampaikan. Biasa ada juga orang yang makan ikut sholat. Anak-anak pegawai yang kerja sama kami, yang bergabung saya bilang wajib ikut tahfidz Quran. Setiap hari Senin sama kami saya panggilkan seorang ustadz hafidz Quran ikut. Yang tidak ikut saya keluarkan. Harus ikut. Kita gunakan power yang ada. Sebenarnya untuk kebaikan dia. Kalau dia dalam 2 tahun bisa hafal Quran, Masya Allah luar biasa. Kita programkan, bahkan yang hafal Quran kita kasih hadiah. Ya. Jadi kita bisa gunakan. Dan banyak orang yang buka tempat di sekitar tempat kami, itu pada mengeluh. Enak ya, di situ bisa sholat. Kita di sini Jumat aja kadang-kadang masih tidak boleh sholat. Berapa banyak tempat kerja akhirnya muslimahnya harus buka jilbab. Dia gunakan powernya untuk menekan orang jauh dari agama Allah. Maka kenapa kita tidak gunakan power kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan? Kalau tidak bisa, kata Nabi SAW, maka dengan lisan. Ingatkan orang, nasihati. Tugas kita cuma sampaikan. Ada orang duduk di masjid lagi ngobrol, kita sudah sholat, dia belum sholat, tanya, kenapa bu, kenapa pak enggak sholat?
Oh ya, saya begini. Sudah, kita betul sudah ingatkan. Dan perlu digarisbawahi ya, amar ma'ruf nahi munkar itu yang wajib yang pertama. Yang penting kita sudah sampaikan sekali, yang kedua, yang ke-100, yang ke-1000 itu sudah sunnah. Yang penting sudah pernah ingatkan sekali. Misal, bapak-bapak lihat istrinya nggak sholat, lalu dia bilang, atau ibu-ibu lihat suaminya nggak sholat. Ibu, kenapa nggak sholat? Pak, kenapa nggak sholat? Oh iya, nanti saya sholat. Nah, itu wajib dalam agama. Sudah nasihati satu kali, itu sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Yang pertama yang wajib. Yang ke-100, yang ke-1000, pahala semua, sunnah. Jangan ditinggalkan. Tapi yang lepas tanggung jawab dulu. Dan tidak boleh Bapak Ibu diam. Karena dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang melihat seseorang berbuat mungkar dan dia tidak luruskan, maka orang itu akan datang hari kiamat mencekik lehernya. Sambil berkata, ya Allah, orang ini lihat saya buat mungkar, dia tidak ingatkan. Maka saya tuntut sekarang, diambil pahalanya dikasih orang ini. Orang itu yang buat salah, diambil pahala kita. Gara-gara kita tidak luruskan. Maka kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa juga kata Nabi SAW, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Minimal dalam hati, ya Allah hilangkan kemungkaran ini. Doakan. Nggak ada yang tidak bisa itu. Nah, Bapak Ibu di sini pahalanya banyak sekali. Setiap lewat ada tetangga non muslim, ya Allah berikan hidayah kepada Islam. Doakan selalu. Itu sudah amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, hadis ini agung. Kalian harus, kata Nabi SAW, bukan pilihan, harus menyeru kepada kebaikan. Dan kebaikan atau ma'ruf, semua yang Allah perintahkan dan bolehkan. Dan mencegah kemungkaran. Kemungkaran semua yang Allah larang. Melarang pelaku kezaliman hingga kalian mencegahnya. Gitu kan? Dan menariknya kepada kebaikan. Berusaha dengan cara-cara yang baik. Atau Allah akan munculkan perselisihan dalam hati kalian hingga orang terbaik dari kalian berdoa tapi tidak lagi diterima doanya. Jadi kalau efek yang paling sederhana, kalau dalam rumah kita misalnya suami buat salah atau istri buat salah atau anak buat salah, kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, efek paling sederhana doa kita tidak diterima. Itu yang paling sederhana. Yang beratnya datangnya bencana. Jadi masalah nanti. Juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, kalian harus mencegah kemungkaran. Atau Allah yang maha suci dan maha tinggi akan timpahkan kepada kalian semua bencana. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek isinya 15 rumah. Kita 2 rumah ini baik-baik, ada 13 rumah tidak baik semuanya. Banyak, mendominasi. Kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Minimal dengan hati tadi saya bilang, minimal. Ya Allah berikan hidayah. Kalau di sini mungkin kena non muslim rata-rata mungkin agak sulit, tapi kita amar ma'ruf nahi munkar dengan hati. Ya Allah berikan hidayah, Allah gini. Bukan mustahil kita berteman baik kemudian kita memberikan buku-buku yang bisa mengajak mereka pada Islam. Tapi kalau misalnya tetangga kita orang non muslim tapi fasik, banyak dosanya gitu. Maka minimal sekali ya kita datang nasihatin, sampaikan kepada RT kalau di Indonesia. Ini orang suka begini, ini orang suka begini. Mabuk sembarangan segala macam. Nah ini kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, nanti datang perampok di komplek itu semuanya kena. Jadi bencananya akan datang merata. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran agama, seperti orang-orang yang berada di satu kapal. Semua di atas satu kapal, lagi di lautan nih. Orang-orang yang berbuat kebaikan berada di atas kapal, di bagian atas kapal. Dan orang-orang yang berbuat kemungkaran berada di deknya kapal, di bagian bawahnya kapal. Maka orang-orang yang di bawah ini, setiap kali mau mengambil air, mereka harus naik ke atas. Timba dari atas, ngelewatin orang-orang yang baik-baik ini. Itulah yang terjadi ya. Jadi maksudnya, orang-orang beriman ini kalau ada, selalu mengingatkan, jangan, nggak boleh, harus begini, kita ingatkan. Maka orang-orang yang berbuat dosa ini merasa terganggu. Mereka akhirnya selalu merasa terganggu dan mereka tadi dikatakan oleh Nabi SAW ibaratnya satu kapal, orang beriman di atas, orang berbuat mungkar di bawah. Mereka selalu kalau mau ambil air naik ke atas, lewatin orang-orang beriman ini. Pasti kalau lewat diingatkan lagi, sholat, tutup aurat, inilah. Dia merasa terganggu apa yang mereka lakukan kata Nabi SAW. Lalu mereka berpikir, mereka berbicara, bagaimana kalau kita bolongin saja kapal ini supaya nggak usah naik ke atas, lubangin, airnya masuk kan air laut, nggak usah naik ke atas. Jadi nggak lewat-lewat di depannya orang-orang beriman itu. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian biarkan mereka membolongin kapal itu, maka kalian akan binasa semuanya.
semua kapal akan tenggelam. Berarti nggak boleh kita diam, gitu kan? Harus kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa tidak. Dan ini satu hal yang harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak bahaya sekali. Ya. Baik, kalau seandainya Bapak Ibu lagi ada di situ, di satu lokasi, tinggal di komplek, tinggal di satu kota, tinggal di desa, tinggal bekerja di satu perusahaan, Bapak Ibu melihat kemungkaran, luruskan, jangan loh, nggak boleh, gitu kan, nggak baik, ingatkan. Walaupun orang non Muslim misalnya dia mencuri, nggak boleh loh. Walaupun kita tidak bilang agama saya melarang, enggak. Kita tahu mencuri misalnya dilarang oleh pemerintahan sini misalnya, kita bilang nggak boleh itu dilarang, atau korupsi, atau bohong, atau apa sih kita ingatkan nggak boleh. Walaupun itu kita tidak bawa nama agama kita, harus kita lakukan. Karena dengan cara itu Bapak Ibu bisa selamat dari bencana. Kalau misalnya kita sudah ingatkan nih, jangan, terus ternyata orang-orang tetap lakukan dan kemudian datang bencana. Pada saat itu Bapak Ibu akan diselamatkan sama Allah. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Kalau Bapak Ibu tidak luruskan bahaya loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu luruskan, datang bencana, Bapak Ibu selamat. Kalau Bapak Ibu tidak luruskan, bencana datang, maka Bapak Ibu yang paling pertama kena. Saya ulangi lagi. Kalau misalnya ada kemungkaran merata, apalah sifatnya. Kemudian Bapak Ibu luruskan, nggak boleh loh, itu dilarang dalam agama. Atau misalnya orang Muslim kita katakan itu nggak baik, begini-begini misalnya. Baik, kalau kita luruskan, kapan bencana datang, Allah buat dengan hikmahnya, kita bisa tidak di situ atau tidak kena. Allah buat kita punya hajat, pergi ke tempat lain, lah apalah, tidak jadi, tidak kena. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tahu ini kesalahan kita tidak ingatkan, sudahlah, terserah saja. Yang penting saya selamat sendiri. Begitu, maka kalau datang bencana, kita yang paling pertama kena. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah mengutus Jibril, kata Nabi SAW, untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril menemukan salah satu penduduknya orang saleh, ahli ibadah, orang saleh. Lalu Jibril berkata pada Allah, ya Allah, sungguhnya di negeri tersebut terdapat hambamu fulan, orang saleh, gitu kan? Allah berkata, mulailah siksaan atau azab darinya. Justru dia yang kau mulai hukum. Karena ia tidak pernah menyeru pada kebaikan dan tidak pernah melarang dari kemungkaran. Justru karena itu dia duluan disiksa. Kenapa dia tahu dia nggak ingatkan? Harusnya dia ingatkan. Ya. Makanya harus digarisbawahi ya, penting sekali untuk ditahu. Juga dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang mulia, salah satu istri Nabi SAW, beliau berkata, aku pernah, dalam hadis riwayat Muslim, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kami akan ditimpa musibah atau siksaan sementara di antara kami terdapat orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, bila kerusakan agama telah merajalela. Artinya pelanggaran agama mendominasi lokasi tersebut dan tidak ada yang meluruskannya. Makanya harus hati-hati di sini Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak boleh masuk surga sendiri. Seperti itu ya. Baik, saya akan coba berikan gambaran apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan apa yang saya jelaskan tadi, contohnya yang real ya. Cerita tentang penduduk negeri Ilah namanya. Negeri Ilah. Sekarang ini masih ada wilayah Ilah namanya. Itu dulu masuk wilayah Palestina. Sekarang setelah Israel masuk merebut, menjajah Palestina, semoga Allah selamatkan. Itu negeri Ilah sekarang masuk wilayah Israel. Dulu setelah Nabi Musa AS meninggal, di situ ada penduduk dari Bani Israel di negeri Ilah. Negeri Ilah ini Bapak Ibu sekalian, pekerjaan utamanya mereka, pekerjaan utama penduduk itu nelayan, mancing, gitu kan. Salah satu ajaran Nabi Musa AS dalam Taurat, tidak boleh mancing hari Sabtu. Nggak boleh mancing hari Sabtu. Makanya mereka dikenal dengan Ashabus Sabt. Ashabus Sabt. Mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Maka yang mereka lakukan waktu itu, penduduk negeri Ilah terbagi menjadi 3. Yang pertama, para pembangkang. Mereka tidak mancing hari Sabtu, tapi mereka pasang jala malam Sabtu. Jadi Jumat malam mereka pasang jala, hari Sabtu mereka nggak mancing, hari Minggu mereka ambil hasil jaranya. Jadi mau nipu Allah. Itu yang mereka lakukan. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar. Datang lalu larang, nggak boleh. Allah larang dalam Taurat, nggak boleh mancing hari Sabtu.
Larang. Jadi dua kelompok ini bentrok nih. Yang satu lakukan pelanggaran, yang satu mengingatkan. Datang kelompok ketiga, hati-hati dengan kelompok ketiga ini. Kelompok ketiga ini Bapak Ibu sekalian adalah kelompok yang beriman juga sama Allah, tapi dia bukan bergabung sama kelompok kedua untuk memberhentikan kelompok pertama. Tidak, dia menahan kelompok kedua. Udahlah, nggak usah nasihatin, biarin aja masuk neraka sendiri kok. Gitu. Ini kelompok ketiga nih. Waktu Allah datangkan bencana Bapak Ibu sekalian, Allah binasakan kelompok satu sama kelompok tiga. Kelompok dua tadi, yang justru melarang dari kemungkaran itu selamat. Ini cerita tentang penduduk negeri Ila. Waktu diingatkan kelompok pertama sama kelompok kedua, jangan, tidak boleh, haram, mereka tidak mau dengar. Datang lagi kelompok ketiga, menahan kelompok kedua. Udahlah, nggak usah nasihatin gini-gini. Allah datangkan cobaan lebih berat. Khusus hari Sabtu, Bapak Ibu sekalian, ikan-ikan di lautan datang semua ke pinggir laut. Sampai mereka tidak butuh jala, saking banyaknya ikan, sampai mereka tinggal pegang-pegang pakai tangan saja. Sebagai cobaan. Selain hari Sabtu, mereka harus keluar ke lautan naik kapal untuk ambil ikan. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, penduduk negeri Ila pada saat itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru karena masalah ini. Kita dengarkan atau kita lihat kisahnya dalam surah Al-A'raf. Surah nomor 7 dalam Al-Quran. Ayatnya 163 sampai 167. Ini tentang penduduk negeri Ila. Jadi pernah ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, lalu mereka mengolok-olok Nabi SAW. Nah, apa kamu itu bukan Nabi lah segala macam gitu. Kami nggak percaya. Mana buktinya kau Nabi? Begitulah ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Karena Allah mengetahui tentu sebagai pencipta apa yang terjadi pada Bani Israel, dan Bani Israel tahu betul tentang kisah ini. Tahu betul tentang kisah negeri Ilah. Allah berfirman, kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabt atau hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Justru Allah uji mereka hari Sabtu itu. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka melakukan kefasikan. Jadi ingatkan, tidak mau tahu. Akhirnya Allah datangkan cobaan, makin diuji sama Allah. Perlu Bapak Ibu tahu juga ya, umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan Bapak Ibu sekalian, itu kalau sudah mau datang siksaannya, justru Allah limpahkan nikmat luar biasa. Kaum Hud, kaum Saleh, kaum Samud ya. Ini 3 hari, 4 hari, beberapa hari sebelum ya, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah justru banyakkan hasil panennya, peternakan mereka jadi berkembang, badan mereka menjadi sehat, pasar mereka jadi ramai, ya, sehingga mereka tambah lalai. Makanya kalau Bapak Ibu melihat nikmat memuncak pada seseorang di mana dia melakukan pelanggaran agama, maka berarti itu adalah tadarruj namanya. Tadarruj itu adalah tahapan siksaan yang Allah kasih. Jadi biasanya Allah kasih dia siksaan atau makin dilimpahkan nikmat supaya dia makin lalai, karena dasarnya Allah sudah tahu orangnya tidak mau baik. Kita lihat ayat 164-nya, lanjutannya. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kalian menasehati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau lepas tanggung jawab kepada Tuhan kalian, dan agar mereka bertakwa. Jadi ini cerita tentang kaum yang kedua dan kaum yang ketiga. Jadi kaum yang kedua melarang kaum yang kedua melarang kaum yang pertama. Kaum pertama tadi kan buat dosa tuh, memancing hari Sabtu. Datang kelompok kedua ingatkan, jangan, nggak boleh. Kelompok ketiga datang mengatakan kepada kelompok kedua, nggak usah ikut-ikutan, biarin aja. Makanya di sini dikatakan, ya. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, kaum yang ketiga berkata kepada kaum yang kedua,
Mengapa kalian menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diadab oleh Allah dengan adab yang keras? Biarkan aja tuh kelompok pertama buat mengambil ikan segala macam. Nanti Allah hukum kok. Tapi mereka tidak pernah amar ma'ruf, tidak pernah nasihati, tidak pernah ingatkan. Mereka menjawab, yang menjawab ini adalah kelompok kedua. Mereka menjawab agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab hari kiamat. Minimal kami sudah amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Nanti masalah mereka dihukum oleh Allah itu urusan Allah gitu. Dan siapa tahu mereka bertakwa, siapa tahu mereka mau sadar gitu. 165-nya, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat. Dan ini perhatikan ya, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, ingatkan tidak mau tahu, tetap melanggar, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat. Kelompok kedua tadi. Dan kami timpahkan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras. Yang zalim kata ulama tafsir adalah kelompok pertama sama kelompok ketiga. Disebabkan mereka berbuat fasik. 166-nya, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang telah dilarang, enggak usah ingatkan kami, biarin aja, terserah Allah menghukum apalah segala macam, urusan saya, badan-badan saya, kepala-kepala saya, perlisan-lisan saya. Kita sombong dengan itu, diingatkan tidak mau. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Jadi maksudnya di sini Allah SWT datangkan hukuman. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah jadikan mereka kerah selama 3 hari. Berubah jadi kerah, dikutuk oleh Allah SWT. Lalu kemudian Allah binasakan setelah 3 hari. Riwayatnya menjelaskan Allah ubah mereka menjadi kera dan babi. Makanya orang Yahudi mendapatkan julukan itu. Saudaranya kerah dan babi. Memang begitu julukan disebutkan oleh Nabi SAW. Ada sedikit di sini penekanan di ayat 167-nya Bapak Ibu sekalian tentang masalah sekelompok dari Bani Israel. Kalau yang sekarang dikenal dengan kaum Yahudi. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa, ya, dikatakan kaum Yahudi. Diambil dari kata-kata Huda. Ya, Huda artinya taubat sebenarnya ya. Jadi waktu Nabi Musa AS pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari. Maka di Bani Israel Nabi Musa AS meninggalkan saudaranya Harun alaihissalam. Tapi Harun dikalah pamornya waktu itu oleh Samiri. Samiri ini pengikut Nabi Musa yang kaya raya, anak kepala suku. Lalu dia buat dengan hartanya patung sapi dari emas. Lalu dia suruh kaumnya sembah. Bani Israel ikut-ikutan sembah. Nabi Harun ingatkan tidak mau dengar. Waktu Nabi Musa AS balik, Nabi Musa AS marah. Bagaimana kalian bisa sembah berhala nih? Sudah saya ingatkan sembah Allah. Berhala itu batu, kalian buat sendiri. Kalian yang ukir, kalian yang berikan nama, kalian yang pikul, tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa apa-apa. Lalu ngakuin Tuhan bagaimana? Maka Samiri pun diusir oleh Nabi Musa AS. Bani Israel itu bertaubat kepada Allah. Lalu mereka mengatakan, inna hudna ilaik. Kami taubat kepadamu ya Allah. Maka keluarlah istilah Yahudi. Waktu itu. Tapi sifat mereka ini, orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian, keras kepala. Memang satu kaum yang dikenal keras kepala. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal ahli tafsirnya, sahabat berkata, tafsir dari surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Abdullah bin Abbas, makna maghdubi alaihim adalah Yahudi. Nah, mereka keras kepala, mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya. Kalau waladdallin adalah orang-orang Nasrani, karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka mau mendakwakan sampai mereka mengatakan Allah punya anak. Padahal Allah konsepnya lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Karena kalau Allah punya orang tua, siapa awalnya? Ayah ibunya siapa di atas? Allah bilang lam yalid walam yulad. Tidak ada keturunannya. Kalau ada keturunannya Allah, maka siapa keturunannya selanjutnya? Gitu kan? Gara-gara perbuatan ini, Allah SWT sebutkan di ayat 167, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim
Ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwasanya sungguh dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka atau orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Dan sungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah, orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian sekarang tahu betul tentang agama kita ini dan tahu betul tentang masalah adanya kesalahan di tengah-tengah mereka. Sampai Allah mengatakan dalam ayat lain, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka nggak mau beriman. Mereka nggak mau beriman. Pernah ada satu orang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini pendeta Yahudi yang dapat hidayah betul. Dia tidak bisa, dalam jiwanya bergejolak. Ini benar, kenapa ditolak gitu loh. Maka dia pergi ke masjid. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berapa pertanyaan. Dia bilang, hai Muhammad, saya akan bertanya padamu pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali oleh Nabi. Kata Nabi SAW, baik, bertanyalah dia beberapa pertanyaan gitu kan. Maka pada saat dia bertanya dan dijawab, dia syahadat. Setelah syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi ini kaum Qadar. Kaum Qadar itu kaum yang suka balikan fakta. Jadi biar tahu benar, dia balik fakta itu. Kata Abdullah bin Salam, maka undanglah tokoh-tokoh mereka ya Rasulullah, datang ke masjid Anda ini. Terus tawarkan mereka Islam, lalu tanyakan tentang saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Datanglah beberapa pendeta Yahudi. Pada saat itu kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya utusan Allah. Kenapa tidak mau beriman? Berimanlah. Jelas-jelas Al-Quran datang melengkapkan Taurat dan Injil. Maka mereka bilang, kami tidak mau beriman. Kami tidak yakin kau sebagai Nabi. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, pendeta mereka yang baru masuk Islam tadi? Mereka tidak tahu kalau sudah masuk Islam. Kata mereka, dia adalah pimpinan kami, anak pimpinan kami. Maksudnya dia ulama kami, juga dia ayahnya juga ulama kami dan pimpinan kami. Karena ayahnya Abdullah bin Salam pendeta mereka juga. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau dia masuk Islam? Kata mereka, nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Kata Nabi SAW, baiklah. Hai Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam keluar. Abdullah bin Salam keluar. Pada saat keluar Abdullah bin Salam ini, lalu dia mengatakan, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Waktu dia syahadat, tiba-tiba orang Yahudi tadi yang puji-puji dia mengatakan, dia orang yang paling bodoh di antara kami, dan dia anaknya orang bodoh di antara kami. Saking luar biasanya Yahudi seperti itu. Makanya Allah SWT sebutkan dalam ayat ini. Allah pasti akan hukum. Baik Ustaz, kan sekarang mereka kuasai Palestina. Gitu kan? Bagaimana hubungkan dengan ayat ini kalau Allah akan hukum mereka? Sabar aja. Akan datang saatnya di mana pasti akan datang kemenangan. Tidak mungkin tidak. Janji Allah nggak mungkin salah. Ini sudah pasti. Ini sudah pasti. Salah satu buktinya adalah, saya kebetulan sudah 2 kali masuk di Palestina. Kalau biasa dari Indonesia ada umroh plus Aqsa. Saya pergi ke sana bimbing bawa jemaah dari Indonesia ke umroh, tapi kita ke Palestina dulu. Nah itu antara Masjid Aqsa, dia di atas gunung Masjid Aqsa itu. Ada lereng gunung, di sebelah sini ada bukit namanya Zaitun, Bukit Zaitun. Jadi antara Bukit Zaitun sama gunung bukit yang ada Masjid Aqsa itu ada lembah. Itu ada kuburannya orang Yahudi. Ada kuburannya orang Yahudi. Jadi kuburan yang paling mahal di Israel sekarang kuburan itu. Kalau kita tanya, kenapa kuburan itu? Kenapa orang Yahudi berlomba-lomba dikubur di situ? Kenapa itu mahal? Maka mereka mengatakan adalah lembah suci. Lembah suci. Mahal. Bisa sampai sekian juta dolar. Maka kenapa mereka bilang lembah suci? Apa maksudnya suci? Mereka yakin nanti terakhir Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di situ. Di lembah itu. Dan orang-orang Yahudi yang kalau Bapak Ibu pernah dengar hadis, nanti pada akhir zaman, pada saat Dajjal terbunuh lalu orang Yahudi sembunyi di atas pohon dan di bawah pohon dan di atas batu, lalu batu dan pohon bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Nah di lembah itu. Lembah itu makanya mereka sudah tahu nanti kalau mereka akan dibunuh di situ di akhir zaman, ya, mereka sengaja beli lagi, sengaja minta dikubur di situ. Kan itu aneh ya. Tapi subhanallah, maghdubi alaihim. Allah murka dengan mereka. Makanya Allah mengatakan dalam dalam Al-A'raf 167 itu, Allah akan utus kaum yang akan membinasakan mereka nanti. Baik, itulah Bapak Ibu sekalian sebab-sebab daripada bencana umum. Artinya merata. Kalau Bapak Ibu jauhi ini, maka insya Allah tidak akan kena bencana. Gitu. Ya. Dan ingat selalu tadi, 2 ayat ini hafal baik-baik.
Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 tadi dengan Hud surah nomor 11 ayat 117. Allah berjanji Allah tidak akan membinasakan satu kaum ya, sampai Allah kecuali kalau penduduknya berbuat zalim atau kalau penduduknya berbuat baik, tidak akan Allah binasakan. Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian ke cobaan. Kan tadi di awal pertemuan saya bilang ada dua ya. Ada bencana, ada cobaan. Kalau bencana merata, kalau cobaan datang secara individu. Ya, tadi kita sudah baca dalilnya surah Al-Baqarah ayat 155. Yang Allah bilang kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit. Nanti sudah saya jelaskan ayatnya sampai akhir. Nah ini Bapak Ibu sekalian, cobaan ini akan datang. Cuman kita rincikan. Misal lapar, haus, sakit. Bapak Ibu bangun tidur tiba-tiba flu, demam, meriang, jalan baik-baik keseleo, ya. Apalah bangun tidur terus apa salah urat, apalah masuk angin segala macam. Atau gangguan orang gibah, orang benci, orang fitnah, harta kita diambil orang, ya, warisan diambil, apalah segala macam. Ini sifatnya individu, bukan kayak tadi kan merata, ini individu saja. Nah ini pasti datang kepada orang beriman, pasti juga datang kepada orang fasik, pasti datang kepada orang kafir. Fasik artinya muslim tapi masih banyak dosanya ya. Baik, kalau orang beriman, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah istiqomah di jalan Allah, yang halal Bapak Ibu nikmati, yang haram Bapak Ibu tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang Bapak Ibu jauhi, lalu datang cobaan. Itu bukan berarti Allah tidak sayang pada kita, justru Allah sayang. Justru Allah SWT sayang ya. Karena ini akan membersihkan sisa dosa kita. Kalau sudah bersih dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya di surga. Jadi di surga itu Bapak Ibu sekalian ada derajat yang kata para ulama, kita mungkin untuk mencapainya harus 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun sedekah, 100 tahun haji. Tapi umur kita cuma 60 atau 80. Bagaimana caranya kita bisa jangkau itu? Allah coba dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun penyakit, apalah ya, gula lah, penyakit inilah, rematik lah segala macam. Itu dengan itu Allah naikkan derajat kita sampai ke istana yang tadinya kita tidak bisa jangkau dengan amal kita. Ini kalau orang beriman ya. Berarti ada dua hal. Pembersihan sisa dosanya atau memang akan meninggikan derajat dia. Ya. Ini ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad yang kata Nabi SAW, terdapat dosa-dosa bagi orang beriman ya, yang tidak cukup dibersihkan dengan istighfar. Tapi Allah akan mencoba hamba itu, hamba mukmin, dengan ya, penyakit yang akan membersihkan dosa-dosanya. Jadi itu wajar ya, pembersihan dosa. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dalam hadis Bukhari, Allah akan terus menguji seorang mukmin di dirinya. Sakit, gangguan orang, dijelekkan lah. Ya, Bapak Ibu jangan menghayal, oh saya sudah jadi orang baik nih, pasti tidak ada lagi orang yang benci saya. Nah, dibenci sama orang. Ada orang yang hasut Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa bebas dari itu. Karena orang yang lebih baik dari kita, Nabi Muhammad SAW saja banyak orang yang benci. Ya, di zaman beliau saja ada orang-orang munafik yang tidak suka dengan Nabi SAW. Ada. Bahkan pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Pimpinan orang munafik itu membenci Nabi SAW. Pernah difitnah rumah tangganya Nabi SAW, dikatakan Aisyah berzina radhiyallahu anha dengan Safwan dalam kisah ifk yang masyhur pada saat Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustalik. Ya. Kemudian pernah mereka memfitnah Nabi SAW sengaja mengajak-ngajak orang pergi perang di musim panas. Ya, apalah Nabi Muhammad SAW mengambil harta tidak adil dari harta rampasan perang, banyak fitnah. Tapi Nabi SAW melalui. Berarti kalau Nabi SAW saja manusia terbaik dicoba, apalagi kita, ya, apalagi kita. Ya. Jadi cobaan itu datang secara individu. Ya. Dan makin tinggi iman seseorang, makin tinggi cobaannya. Karena cobaan itu akan tadi saya bilang membersihkan sisa dosanya atau akan mengangkat derajatnya. Dalam hadis yang lain dikatakan, kalau orang mukmin meninggal, maka akan keluar keringat di keningnya. Di sininya akan keringatan, ya. Orang mukmin dalam sebuah hadis sahih dikatakan. Dan itu, ya, kata Allah SWT, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dan itu ya, karena rahmat Allah, rahmatku kepadanya, kata Allah SWT. Karena dosanya masih tertinggal, maka Allah berikan dia itu tadi. Jadi dia merasa kayak agak berat, keluar keringatnya, akhirnya membersihkan sisa dosanya. Sampai dia bertemu Allah tidak lagi tersisa dosanya.
Hadis tadi yang sebelumnya saya sebutkan juga begitu. Kata Nabi SAW, belum saya lanjutkan tadi hadisnya ya. Kata Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal sedikit pun dari dosanya. Jadi sudah biasa itu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau orang ya, di antara kita bukan anak-anak lagi, pasti pernah utangkan orang tidak dibayar. Pernah kan? Itu sudah umum, semua orang rasakan itu. Jadi kalau utangin orang, anggap sudah tidak kembali. Supaya tidak pusing, gitu kan. Karena kadang-kadang kalau mereka mau datang pinjam, ngerengek-ngerengek. Begitu kita nagih, kita yang merengek. Ya. Sudah umum. Jadi jangan berpikir tidak dicoba, tapi Allah akan coba. Tapi cobaan ini bisa kita lalui ya. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kapasitasnya. Di atas kemampuannya. Baik. Ini kalau orang beriman, masalah pengampunan dosanya atau peninggian derajatnya. Kalau orang fasik, orang muslim, tapi masih banyak dosanya. Ada dua manfaatnya. Peringatan bagi dia supaya berhenti dari dosa itu yang pertama. Yang kedua, pembersihan dosa-dosanya. Itu kalau orang fasik. Jadi kalau ada orang fasik, orang muslim masih banyak dosanya, lalu dia dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu berarti bisa menjadi peringatan buat dia supaya dia kapok. Karena orang kalau ditimpa penyakit, orang kalau kena cobaan, orang jadi berhenti buat dosa. Ya. Sekarang kalau orang biasa ke diskotik, kemudian dia sakit demam, meriang, temannya telepon, mau pergi kira-kira? Dia tidak, dia berhenti. Ya. Jadi cobaan itu datang untuk itu. Dan sekaligus membersihkan kalau dia punya dosa. Kalau orang kafir, murni peringatan. Murni peringatan. Dalilnya tentang masalah juga kalau orang fasik ini ya, orang fasik ataupun orang kafir itu ada dalam surah An-Nahl. Jadi kalau kita sebutkan sebabnya cobaan datang ada dua. Karena dosa ya, atau karena kelalaian. Kalau orang fasik sama orang kafir ya, dosa atau kelalaian. Kalau orang mukmin murni untuk membersihkan dosanya karena dia sudah taubat dan meninggikan derajatnya. Nah kalau orang fasik ya, ini kecobaannya atau orang kafir karena dosa atau karena kelalaian. Kalau dosa sudah saya sebutkan hadis ya, ada kata Nabi SAW hadis riwayat Ahmad tidak akan ada penyakit yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah coba dengan penyakit. Kalau kelalaian sebab yang kedua daripada datangnya cobaan khusus ini ya, itu adalah ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayatnya 107-108. Sudah buka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ya. Ayat 108-nya, ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lalai dari kehidupan akhirat, malas ibadah, maka Allah datangkan cobaan. Ini untuk orang fasik tadi. Ya. Cobaan ini untuk memberhentikan dia dari dosa. Berapa banyak orang Bapak Ibu sekalian mau taubat setelah datang cobaan kan? Tabrakan, masuk rumah sakit, datang bencana, bangkrut dari usaha, ya, ada masalah rumah tangganya. Nah baru dia mau menuju ke agama. Maka kelalaian ini akan mendatangkan cobaan juga sebabnya. Kalau orang mukmin tadi sudah saya jelaskan penyebabnya adalah untuk membersihkan dosanya. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim ini kalau orang mukmin ya. Bila Allah, kata Nabi SAW, bila Allah mencintai seorang hamba karena imannya, maka Allah akan menimpakan padanya cobaan. Kalau orang mukmin untuk bersihkan dosanya atau meninggikan derajatnya. Juga dalam riwayat Imam Ahmad, bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba itu. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin dari capek. Bapak ibu capek, habis kerja, mungkin ibu-ibu masak, capek, cuci baju, urus anak, bapak-bapak mungkin begitu cari nafkah, capek. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin dari capek, sumpek.
sedih, ya, gangguan orang lain, sakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali akan menjadi pembersihan atas dosa-dosanya. Sekarang kita coba baca, Bapak Ibu sekalian, kita tadabburi ayat surah Al-Ankabut, surah nomor 29, 7 ayat pertama. Al-Ankabut surah nomor 29, ayat 1 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Bapak Ibu bilang, oh saya muslim, saya mukmin, lalu tidak diuji sama Allah, Allah uji, benar nggak imannya? Subhanallah, ini terjadi, saya jelaskan dulu ayat kedua ini ya. Pernah terjadi di perang Uhud ya. Di perang Uhud itu kan Nabi SAW meletakkan Bapak Ibu sekalian 50 orang pemanah di atas bukit pemanah. Dan ada 650 pasukan di kancah peperangan sedang berperang melawan orang kafir Quraisy yang jumlahnya waktu itu 3.000 orang. 2.800 di kancah peperangan, 200 orang ada di sebuah lembah dipimpin Khalid bin Walid untuk memata-matai kekuatan muslimin. Yang jelas waktu itu Nabi SAW titip pesan kepada 50 pemanah, jangan tinggalkan ya bukit ini, pemanah ini, karena itu kekuatan umat Islam di situ, kami menang atau kami kalah. Rupanya di awal serangan Quraisy kalah, yang 2.800 lari semua. 650 ini mengejar, rupanya pemanah yang 50 ini turun ke kancah peperangan, ikut-ikutan memungut ya, harta rampasan perang. 43 orang turun, sisa 7 orang di atas bukit yang tidak. Dan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan pemanah di atas yang 50 ini mengingatkan jangan turun, dan mereka tidak mau tahu, mereka turun. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, waktu itu akhirnya kocar-kacir pasukan muslimin karena 200 orang pasukan Quraisy yang ada di lembah yang memata-matai kekuatan muslim, manuver dari belakang bukit naik membunuh 7 orang lalu mereka menyerang muslimin dari belakang. Kemudian bendera Quraisy didirikan lagi kembali, akhirnya sampai mereka sempat mengalahkan muslimin. Waktu itu Allah SWT turunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan muslimin. Dulu kan kalian pernah minta mati, oh iya mau mati syahid, mau begini, mau begitu. Baik, sekarang mati syahid di depan mata. Ayo, siapa yang mau mati? Subhanallah, Allah SWT turunkan, kan katanya mati syahid itu bagus, ya, masuk surga, bisa berikan 70 keluarganya syafaat, dibangkitkan hari kiamat, ya, dengan darahnya mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Baik, ini depan mata kematian sekarang. Sabar gak? Jadi Allah uji. Kemudian ayat 3-nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Apakah betul-betul mereka mau meninggalkan, apa mereka mau sabar dalam cobaan? Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham, ada dua hal partneran ya, tidak bisa dipisahkan. Seperti misalnya adanya laki-laki dan perempuan, adanya malam dan siang, adanya kenyang dan lapar, ya. Nggak mungkin orang kenyang terus, pasti ada laparnya, ya. Ada sakit dan sehat, nggak mungkin kita sehat terus, ya. Nggak ada di antara kita yang tidak pernah sakit seumur hidupnya, walaupun dia olahragawan, walaupun dia apalah ya, makan makanan yang sehat, pasti pernah sakit. Ada muda, ada tua, sehebat apapun dia menjaga, tetap transisi pindah dari masa muda ke tua. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat. Semua pasang-pasang. Ya. Jadi Allah mengatakan masalah itu. Ya. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah akan mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat 4-nya, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Sebelum saya baca terjemahannya begini. Kalau seandainya ada yang bilang, Ustaz, bagaimana kita memahami orang-orang yang buat dosa enak-enak aja terus? Kayaknya Allah nggak coba dia. Perhatikan kata Allah di ayat 4, kekal dalam Al-Quran. Ataukah orang-orang yang mengira kejahatan itu, ya, gara-gara kejahatan itu mereka akan luput dari azab kami. Sungguh buruk apa yang mereka fahami itu. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat dosa, dia pikir, tidak mungkin Allah hukum saya. Atau kita lihat ada orang buat dosa, terus kemudian kita anggap dia tidak dihukum sama Allah, tidak mungkin. Makin sering dia ulang-ulangi dosa itu, maka makin berat nanti hukumannya, gitu kan. Semoga Allah maafkan, kecuali dengan rahmatnya Allah. Apalagi kalau orang pas mau buat dosa, atau dia lagi buat dosa, dia berhenti tiba-tiba. Itu Allah selamatkan. Tapi kalau tidak, dia terus saja ulangi, maka mungkin masalah. Ya.
Allah mengatakan di ayat 5-nya, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim." Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang. Maksudnya hari akhirat, hari kebangkitan, hari mati, surga dan neraka. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 6-nya, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang berjihad, maksudnya di sini berjihad adalah baik membela agama Allah atau dia memaksakan diri. Jahada di sini maksudnya dia memaksakan diri dalam ibadah dan meninggalkan dosa, maka upaya itu untuk dirinya sendiri. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Banyak orang yang kita Bapak Ibu sekalian sholat tidak khusyuk, sholat asal jadi, baca Quran kapan ada waktu, berzikir kapan ada waktu. Ini karena dia pikir Allah butuh ibadahnya. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Yang butuh itu kita. Bapak Ibu kalau sholat, kalau puasa, kalau sedekah buat Bapak Ibu sendiri. Kata Allah SWT di ayat selanjutnya, di sini katakan, dan barang siapa yang berusaha, maka dia usaha itu akan kembali dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Allah nggak butuh dengan semua itu. Terakhir ayat 7, "Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang melanggar pasti dihukum. Ingat tadi Al-Ankabut ayat 4 itu. Salah kalau ada orang buat dosa dan dianggap dia akan luput dari siksa kami. Kata Allah, sungguh ya keliru apa yang mereka fahami itu. Mustahil. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ada kesempatan bisa dengar ceramah kami di YouTube, judulnya Indahnya Menjadi Orang Saleh. Judulnya begitu. Nanti ada saya sebutkan itu 17 dalil 17 ya poin keutamaan bagi orang yang melakukan ketaatan-ketaatan. Sekarang kita tutup Bapak Ibu sekalian materi kita dengan mutiara yang kita ambil. Tadi kan kita jelaskan perbedaan ada dua macam, ada cobaan, ada musibah, dalil masing-masing, sebab-sebab masing-masing ya. Sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian ke penutupan materi kita, mutiara yang kita bisa ambil. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian itu ya. Bagi orang yang sedang tertimpa, maka ada penanaman sifat sabar. Ada penanaman sifat sabar. Dan sabar ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sampai Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa ada hisab. Enggak ada hitungan pahalanya, udah melimpah. Dan pahala sabar akan didapat kalau kapan? Kalau cobaan sedang ada. Kalau cobaan lagi tidak ada, bagaimana Bapak Ibu bisa dapat pahala sabar? Allah juga berkata tentang surga, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Tidak akan pernah orang masuk surga kecuali orang yang sabar. Dan tidak akan mendapatkan surga kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Ada sabar di sini, ya. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba mengalahkan kesabaran. Sabar luar biasa. Nah, tapi perlu saya sampaikan definisi sabar ya. Sabar itu Bapak Ibu sekalian menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Jadi bukan kesabaran Bapak Ibu sekalian kalau kita ada orang lagi sakit atau orang lagi mau, kita mengatakan sabarlah, duduk manis, tulus dadanya. Nah, sabar, suruh duduk, enggak, itu salah. Bapak Ibu termasuk sabar kalau bangun tidur kemudian kita flu, ya itu. Kalau kita terima, oh Allah lagi mencoba saya, sakit flu. Jadi dia tidak berkeluh kesah, dia tahu sudah terjadi. Kemudian dia langsung ikhtiar, minum obat, minum teh hangat, ya. Ikhtiar, itu namanya sabar. Masuk dalam sabar kalau ada seseorang antara kita mengutangkan uang kepada orang, kemudian kita nagih, itu sabar. Kita nagih sabar, karena sabar itu menerima takdir Allah. Oh Allah lagi coba sama saya, orang ini gak mau bayar utang. Tapi sabar adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu namanya sabar. Ya. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat mereka kalah di perang Uhud, Allah suruh sabar misalnya. Sabarnya bagaimana? Mereka melawan. Mereka terima keputusan Allah, mereka melawan. Mereka coba keluar dari jalan keluar. Itu penanaman sifat sabar. Ya. Allah bilang tadi dalam Al-Baqarah, kita sudah sebutkan di awal, 155,
A'udzubillahi minasyaitonir wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa juga buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar ini sifatnya untuk orang yang sedang ditimpa musibah, dan kalau Bapak Ibu sedang ditimpa musibah seperti ini, cobaan ataupun bencana, sabar ya, artinya coba muhasabah. Kalau bencana, cari tahu sebabnya tadi. Ya, kalau cobaan, terima. Kalau kita sudah yakin kita di jalan Allah sebagai orang beriman, berarti peninggian derajat saya, pembersihan sisa dosa saya. Kalau saya fasik, oh mungkin saya punya dosa ini nih, saya tinggalkan. Itu sabar. Bagi orang yang sedang ditimpa, ya, ini sabar. Sama juga kalau ada kerabat kita meninggal, kita disuruh sabar, ya, sabar. Jadi kita terima itu. Kemudian yang kedua, mutiara yang kedua, kembali ke jalan Allah. Dengan adanya cobaan kita kembali ke jalan Allah. Dan untuk kembali ke jalan Allah kita lanjutkan surah Al-Baqarah 156 sampai 157. Dengan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita sudah sebutkan di mutiara pertama masalah sabar dalam Al-Baqarah 155. Lanjutannya 156-nya setelah Allah bilang wabasyiris sabirin, 156-nya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau ditimpa musibah, dan perlu saya jelaskan, musibah ini kalimat yang menggabungkan antara cobaan sama bencana. Itu musibah. Induk judulnya musibah. Kalau disebutkan musibah berarti masuk dua-duanya. Masuk cobaan yang individu, masuk juga bencana. Dan sampaikanlah berita gembira. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu Al-Baqarah 156. 157-nya ulaika ya, alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti kesempatan kita kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ada satu anak muda Bapak Ibu sekalian di Riyadh, tabrakan, kakinya patah. 2 tahun kakinya di semen, ya, digantung. Ada satu ulama, atau sifatnya beberapa ulama di Saudi sering lakukan ini. Mereka seminggu sekali atau sebulan sekali datang ke rumah sakit, kemudian pamit sama pemilik rumah sakit atau yang bertanggung jawab untuk mendatangi kamar-kamar. Datang pamit cuma mengatakan sabarlah ya, ini pahalanya ada segala. Dinasehatin sebagai seorang muslim. Ya. 5 menit pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah gitu. Orang ini, syekh ini, orang alim ini datang dari kamar-kamar sampai tiba di kamarnya anak muda yang kakinya patah tadi. Begitu masuk ke kamar dia bilang sabarlah, dinasehatin segala macam. Lalu dia bilang alhamdulillah, kata anak muda itu, alhamdulillah syekh, saya bersyukur sama Allah ya atas musibah ini. Ini syekh bilang heran, biasanya yang lainnya semua pada merasa beban dengan musibah ini, malah dia merasa musibah ini baik buat dia. Kata syekhnya, kenapa bisa kau katakan ini baik? Kau bersyukur kepada Allah dengan kakimu patah? Dia bilang, syekh perlu tahu, 2 tahun yang lalu sebelum kaki saya begini, saya orang yang lalai, selalu tinggalin sholat, malas-malesan, banyak ibadah yang saya tinggalkan, maksiat saya coba lakukan semuanya. Subhanallah, satu waktu saya keluar tabrakan, kaki saya patah. Hari-hari pertama memang saya kesakitan, akhirnya karena saya mau tidak mau tidak bisa bergerak, mau nangis pun tetap begini keadaannya. Setelah berlalu seminggu kurang lebih, lalu saya mulai sadar kalau memang ini adalah cobaan. Lalu saya mulai pada saat itu sholat, saya berdoa, saya berzikir. Dan perlu anda tahu selama 2 tahun kaki saya begini, saya bisa hafal 30 juz Al-Quran. Dia bilang kalau tidak datang musibah ini, mungkin saya tidak bisa hafal Al-Quran. Subhanallah, ada orang begitu. Datang cobaan, dia jadikan sebagai petunjuk. Allah SWT jadikan petunjuk buat dia. Dia sadar. Tapi yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat dosa, biasanya peringatan-peringatan Allah dengan rahmatnya Allah yang Allah datangkan bertahap. Ya, kalau orang misalnya mau berzina di kamar hotel, maka pertama Allah kasih dulu rasa takut, nanti takut ketahuan, takut ini, takut itu. Dia tetap melangkah, mungkin nanti pasangannya telepon. Dia tetap melangkah, dia matikan HP-nya, nanti mungkin ketangkap polisi atau dilihat sama tetangganya. Tetap dia melangkah, nanti bisa datang musibah besar, ya. Bisa Allah rubuhkan tuh hotel, lalu dipermalukan, dia keluar dengan telanjang, naudzubillah atau apa saja. Ya.
Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, tangkap peringatan-peringatan dari Allah. Kalau sudah ada rasa takut, oh berarti Allah ingatkan nih, nggak boleh. Berhenti segera. Berhenti segera. Walaupun manusia bisa saja lalai ya, tapi kita harus hati-hati. Jadi orang yang mengucapkan kalimat istirja baik itu. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, tidak seorang pun ditimpa cobaan atau bencana, musibah, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma, ya Allah, ajirni, tolonglah aku, fi musibati, dalam musibahku ini. Wakhlifli khairan minha, dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik, kecuali Allah akan mengganti cobaannya menjadi nikmat. Janji dari Allah. Ada kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, sebelum menikah dengan Nabi SAW. Abu Salamah orang soleh, luar biasa imannya. Meninggal Abu Salamah. Ummu Salamah masih muda, masih butuh suami. Ada anaknya satu Salamah. Maka di awal-awal Islam masih belum banyak laki-laki Islam. Dia dengar hadis Nabi SAW ini. Siapa yang ditimpa musibah lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami milik Allah, ya, dan kami hanya akan kembali kepadanya. Allahumma ya Allah ajirni, tolonglah aku fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li, dan gantikan aku khairan minha, lebih baik darinya. Maka akan Nabi mengatakan akan diganti musibahnya jadi kenikmatan. Maka Ummu Salamah bilang, saya amalkan doa ini selama 3 bulan. Dan terus saja saya bertanya, kira-kira siapa yang akan Allah gantikan sebagai suami saya? Karena kelasnya Abu Salamah ini tidak gampang pada saat itu. Orang yang beriman di awal-awal Islam, orang saleh. Dia bilang, saya tahu kekuatan doa ini setelah 3 bulan kemudian datang lamaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pasti lebih baik daripada Abu Salamah karena mengamalkan doa ini. Dan para ulama salaf, Bapak Ibu sekalian, itu walaupun kaki mereka tersentuh batu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mau keluar rumah hujan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja, kita mau makan makanan belum siap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja, janjian sama orang batal, tidak jadi menikah, tidak jadi buka usaha, tidak jadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mutiara yang ketiga, munculnya solidaritas. Ya, dengan adanya musibah, maka orang akan mulai peduli lagi dengan orang lain. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membantu muslim dalam bencananya di dunia, atau cobaan musibahnya, maka Allah akan membantunya dari musibahnya pada hari kiamat. Siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari masalahnya di dunia, Allah akan keluarkan dari masalahnya dia di akhirat nanti. Jadi sekarang ini terutama teman-teman sekalian, saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, terutama Myanmar sekarang ini yang sangat luar biasa membutuhkan uluran kita. Yang dibutuhkan yang paling pertama adalah doa. Tak boleh kita luput. Dan sekarang saya himbaukan untuk semua imam masjid, baik itu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, semua muslim seluruh dunia, imamnya sudah harus kunut nazilah. Tak boleh lagi tidak. Kunut nazilah, kunut yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya pakai kunut, meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong muslimin dan membinasakan musuh-musuhnya. Karena ini biadab sekali, luar biasa biadabnya. Saya tidak bisa terus terang, semua cuplikan yang banyak disebarkan sekarang tidak ada yang tidak mampu saya lihat gitu. Perempuan muslimah sudah diperkosa, kemudian dipotong tangan sama kakinya, lalu dipotong lehernya, luar biasa gitu, kayak bukan manusia. Anak kecil dibakar, ya, terus diinjak-injak lah, dipukulin, aduh, tidak masuk di akal lah, ya. Dan itu merata, baik itu militernya ataupun masyarakat biasanya. Dan la haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak ada pemimpin Muslim yang bergerak untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang mereka bisa lakukan sekarang adalah membantu pangan, ya, obat-obatan. Ini semestinya kalau dalam Islam sudah harus bergerak ini, sudah harus berjihad. Ya. Sudah tidak bisa lagi diam. Tapi kita masyarakat biasa begini, kita lakukan doa, tidak boleh lagi kita tinggalkan. Yang kedua, kita lakukan apa yang kita mampu dari bantuan-bantuan yang mereka butuhkan, dari obat-obatan, makanan, pakaian, lakukan semuanya. Yang ketiga, bila ada panggilan jihad, ya harus berjihad. Artinya pemimpin-pemimpin muslim mengumandangkan itu, maka muslimin bergerak.
Tidak boleh tinggal diam. Karena perbuatan mereka ini sudah bukan cuma sekedar ras. Karena mereka masuk ke masjid, membakar Al-Quran. Gitu kan? Sengaja umat Islam dan dibakar manusianya ini. Luar biasa gitu. Saya tidak habis pikir ya. Mungkin kalau orang memukul seorang laki-laki, ya, laki-laki itu jahat sama dia mungkin. Ini tidak ada hubungannya orang keluar dari masjid, dipukul, dibakar, segala macam. La haula wala quwata illa billah. Nah, solidaritas kita harus muncul di sini. Harusnya begitu, peduli luar biasa. Tidak boleh kita diam. Ya. Dan himbauan kami kepada seluruh pemimpin muslim, harus bisa menolong saudaranya muslimin. Tanggung jawab besar pada hari kiamat. Ya. Siapapun sekarang harus bisa bergerak untuk menolong saudara-saudaranya di sana. Ya. Bahkan saya dengar, banyak sekali orang-orang Myanmar, orang-orang muslim di sana itu yang diperjualbelikan. Kalau mau dibeli maka bisa dibeli dengan $1.000, berapa dolar, dibebasin. Sampai yang kami tahu dulu Raja Abdullah di kejadian sebelum ini ya, kejadian ini pernah menebus dan itu ditebus satu orang sekitar $1.000, disebut bersekian orang dikeluarkan. Alhamdulillah banyak negara-negara Islam juga yang menampung ya, seperti sekarang Saudi dan Turki, keduanya meminta agar perbatasan Bangladesh dibuka dan Saudi sekarang membantu. Sudah dikirim 50 ton makanan dan juga bantuan-bantuan yang lainnya gitu kan. Tapi tentu kita harapannya ini orang-orang yang berbuat kekejaman ini dihukum. Kalau di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin sudah selesai urusannya ini. Udah nggak boleh didiamkan begini karena biadab sekali. Dan seperti sengaja diekspos. Jadi melakukan kebiadaban disorting pakai HP-nya. Baru diekspos ya ke media. Ini kan berarti sengaja menantang gitu kan. Ini tidak masuk di akal kebiadaban begini dibiarkan. Ya, tidak boleh didiamkan ini. Ya, tidak boleh didiamkan. Dan kata Nabi SAW juga sebaik-baik muslim adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak peduli dengan masalah atau musibah kaum muslimin, maka bukan dari golongan mereka. Bukan dari golongan mereka. Dan jihad dalam Islam ada dua dengan jihad harta dan jiwa. Tapi selalu didahulukan dalam ayat-ayat Al-Quran masalah harta. Allah selalu mengatakan bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian, jiwa kalian, harta kalian, jiwa kalian. Dan kita tahu juga baginda Nabi Muhammad SAW, beliau kalau berjihad, maka beliau memanggil dulu sahabat untuk infak. Sedekah dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sedekah, jangan tidak sedekah. Di saat sekarang ini puncaknya, sedekah, bantu. Ya, gak bisa lagi kita hitung-hitungan di sini. Dan tidak ada perhitungan di jalan Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Ma'ana qasamalu min sedekah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Gak ada orang miskin kena sedekah Bapak Ibu sekalian. Dan kalau dengar ceramah saya judulnya Saudaraku Ini Adalah Rahasia Rezekimu, ada di YouTube juga. Itu saya sebutkan ada 15 atau 17 sekian. Ya kalau saya tidak salah itu jumlah poinnya itu menambah rezeki, diantaranya sedekah. Keluarkan sedekah sekarang. Kesempatan kapan lagi kita bisa bantu saudara kita. Kalau Allah mudahkan ada peluang untuk jiwa, maka kenapa tidak? Semuanya kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini akan mutiara yang ketiga munculnya solidaritas. Jadi kita jadi peduli bantu orang dan kita jadi tahu. Ya. Mutiara yang keempat, iman akan takdir adanya hari kiamat. Ini mutiara keempat, iman akan adanya takdir dan juga hari kiamat. Iman akan adanya takdir dan juga hari kiamat. Artinya Allah menentukan keputusan-keputusannya dan juga adanya hari kiamat. Dengan adanya bencana, maka manusia disadarkan oleh Allah SWT akan kelemahan mereka. Adanya musibah, manusia disadarkan. Sekuat apapun fisiknya kalau sakit, diganggu orang, ya, atau dia capek, semua ini adalah cobaan-cobaan. Ya. Dengan adanya bencana, maka manusia disadarkan oleh Allah SWT akan kelemahannya. Dan ia berjalan sesuai kehendak Allah atau takdir dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Tentu saja kalau kita hubungkan dengan kejadian-kejadian saudara kita ini, kita mudah-mudahan itu menjadi bahan muhasabah bagi mereka. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, apa yang sedang mereka lakukan sehingga Allah mendatangkan musibah begini. Ya. Ini kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang tersebar di tengah-tengah kalian kecuali Allah akan utus kepada kalian pemimpin pemimpin zalim yang akan memimpin kalian. Ini kezaliman gitu. Ada masalah apa nih gitu kan? Tentu kita bukan menjelek-jelekkan, tapi harusnya dijadikan bahan muhasabah. Sambil yang sedang tidak ditimpa musibah bantu, harus bergerak. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, tidak boleh diam. Juga dengan adanya bencana atau musibah, ya, cobaan ini, maka manusia disadarkan pula tentang adanya kematian dan hari pulang kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman-teman kita yang dibantai segala macam dengan biadab ini,
Mungkin di mata kita Bapak Ibu sekalian kejam sekali, betul, dan itu menyakitkan bagi kita. Allah SWT ingin melihat mana peduli kita nih, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Gitu. Sudah melampaui batas. Dan bagi mereka teman-teman sekalian, mati karena ajalnya sudah datang, bukan karena siksaan itu ya. Karena kalau belum datang ajalnya tidak akan mati. Kuasa Allah SWT. Dan Allah kalau menutup hidup seorang hamba dengan husnul khatimah, termasuk mati syahid ya, dibunuh itu. Husnul khatimah itu puncaknya mati syahid. Dan teman-teman kita di Myanmar, di Palestina ini banyak mati syahid. Kuasa Allah SWT. Orang kalau mati syahid Bapak Ibu sekalian, orang kalau mati mau ditebas sama pedang, mau dibakar, mau ditusuk, dia sudah tidak rasa itu lagi. Yang dia rasa adalah malaikat maut mencabut ruhnya. Ya. Jadi saya sering kasih contoh di pengajian-pengajian saya, kalau ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur, ada orang tenggelam di lautan dimakan ikan, ada orang di atas pesawat meledak, ada orang dipotong-potong badannya oleh musuh, gitu kan? Itu semua Bapak Ibu sekalian sama saja satu. Itu satu, ya. Artinya mereka tidak merasakan lagi itu. Jadi mereka tidak rasakan lagi itu, mereka merasakan hal yang lain. Mereka hanya merasakan sakaratil maut. Mutiara yang kelima, ini kita tutup dengan 7 mutiara ya. 6 mutiara, maaf. Mutiara kelima, bagi orang mukmin, cobaan bagi orang mukmin adalah kebaikan baginya. Itu mutiara yang kelima. Artinya orang mukmin akan menjadi pembersihan dosanya dan peninggian derajatnya. Dan bagi orang fasik, peringatan dan sekaligus pembersihan dosa. Bagi orang kafir, murni peringatan. Mutiara yang keenam, yakinlah Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Itu mutiara yang keenam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Artinya Allah tahu memang orang-orang ini mampu, gitu kan? Maka dengan kuasa Allah SWT, Allah berikan cobaan kepada mereka dengan itu. Ya, Allahu a'lam. Baik, mungkin karena melihat waktu sudah mau masuk waktu azan ya, 1:21. Mungkin saya tutup sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu saja kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti insyaAllah, semua diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna, dan semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti oleh Allah dengan kemampuannya menjadi pahala yang sempurna. Dan kita mendoakan negara kita secara khusus Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah SWT, dan seluruh hutangnya dilunasi dengan kemahamurahannya, dan seluruh pemimpin muslim Indonesia diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sehingga lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Dan seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali muslim atau non-muslim semua mendapatkan haknya, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahasempurnaannya dan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya saya dukung dari majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.